Pada 10 Februari 2022, Dassault menyatakan bahwa Indonesia telah resmi menandatangani pesanan untuk 42 Rafale F4 yang terdiri dari 30 kursi tunggal dan 12 kursi ganda. Tranche pertama untuk 6 Rafale mulai berlaku pada September 2022. Pada 10 Agustus 2023, Dassault Aviation mengumumkan bahwa kontrak yang mencakup tranche kedua dari 18 jet tempur Rafale untuk Indonesia telah mulai berlaku hari itu, sehingga total yang dikontrak menjadi 24. Pada 8 Januari 2024, Dassault Aviation mengungkapkan bahwa tranche ketiga dan terakhir dari 18 Rafale mulai berlaku, sehingga total pesawat yang dipesan menjadi 42. Halo guys, selamat datang di channel Bamskuy. Sebelum melanjutkan pembahasan kita kali ini, sebenarnya apa sih jet tempur Dassault Rafale itu? Dassault Rafale adalah pesawat tempur multiperan bermesin ganda, sayap Delta Canard, yang dirancang dan dibangun oleh Dassault Aviation. Pesawat ini disebut sebagai pesawat generasi 4,5 Omni-Role oleh Dassault. Pada akhir tahun 1970-an, Angkatan Udara dan Angkatan Laut Prancis berupaya mengganti dan mengonsolidasikan armada pesawat mereka yang ada. Untuk mengurangi biaya pengembangan dan meningkatkan penjualan prospektif, Prancis mengadakan kesepakatan dengan Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol untuk memproduksi pesawat yang lincah dan serbaguna, yang kemudian dikenal sebagai Eurofighter Typhoon. Perselisihan berikutnya mengenai pembagian kerja dan persyaratan yang berbeda menyebabkan Prancis menjalankan program pengembangannya sendiri. Dassault kemudian mengembangkan Rafale yang pertama kali terbang pada bulan Juli 1986 sebagai bagian dari program uji terbang selama 8 tahun yang membuka jalan bagi persetujuan proyek tersebut. Rafale dikembangkan sebagai jet tempur modern dengan tingkat kelincahan yang sangat tinggi. Dassault memilih untuk menggabungkan sayap Delta dengan Canard aktif berpasangan untuk memaksimalkan kemampuan manuver. Rafale memiliki kinerja kecepatan rendah yang cukup untuk beroperasi dari kapal induk berkonfigurasi Stobar. Rafale dilengkapi dengan 2 mesin Snecma M88 yang masing-masing mampu menghasilkan daya dorong hingga 50 kN dan daya dorong 75 kN dengan afterburner. Mesin tersebut memiliki beberapa keunggulan, bilah turbin kristal tunggal, cakram metalurgi serbuk, dan teknologi untuk mengurangi tanda radar dan inframerah. Mesin M88 memungkinkan Rafale untuk melakukan super cruise sambil membawa 4 rudal dan 1 tangki bahan bakar tambahan. Rafale dirancang berdasarkan prinsip fusi data komputer pusat, memilih informasi untuk ditampilkan kepada pilot demi perintah dan kontrol yang lebih sederhana. Untuk menampilkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sensor di seluruh pesawat, kokpit dilengkapi sistem tampilan head-up HUD holografik sudut lebar, 2 tampilan multifungsi MFD, warna panel datar yang menghadap ke bawah, kokpit sepenuhnya kompatibel dengan kacamata penglihatan malam NVG. Kontrol penerbangan utama diatur dalam konfigurasi yang kompatibel dengan HOTAS, hands-on throttle and stick. Kursi dimiringkan ke belakang pada sudut 29 derajat, untuk meningkatkan toleransi gaya G selama manuver dan untuk memberikan pandangan pilot eksternal yang kurang terbatas. Di antara fitur-fitur kokpit yang sangat digital adalah sistem input suara langsung DVI terintegrasi yang memungkinkan berbagai fungsi pesawat dikendalikan oleh perintah suara lisan, menyederhanakan akses pilot ke banyak kontrol. Di area pendukung kehidupan, Rafale dilengkapi dengan kursi lontar Martin Baker Mark 16F. Sistem avionik inti Rafale menggunakan avionik modular terpadu IMA, disebut MDPU Modular Data Processing Unit. Rafale memiliki sistem bantuan defensif terpadu bernama Spectra yang melindungi pesawat terhadap ancaman udara dan darat.
Kemampuan serangan darat Rafale sangat bergantung pada pod penargetan sensorik, seperti pod pengintaian Recon New Generation atau Areos milik Thales Optronics dan pod penunjukan elektro-optik atau laser Damocles. Sistem ini menyediakan informasi penargetan, memungkinkan misi pengintaian taktis, dan terintegrasi dengan arsitektur IMA Rafale untuk menyediakan umpan data yang dianalisis ke unit kawan dan stasiun darat, serta ke pilot. Damocles menyediakan informasi penargetan ke berbagai persenjataan yang dibawa oleh Rafale dan terintegrasi langsung dengan radio aman VHF atau UHF Rafale untuk mengomunikasikan informasi target dengan pesawat lain. Ia juga melakukan fungsi utama lainnya seperti pengawasan optik udara dan terintegrasi dengan sistem navigasi sebagai FLIR. Rafale dilengkapi dengan radar Thales AESA RBE-2AA yang dilaporkan memberikan jangkauan deteksi yaitu 200 km. Thales mengklaim telah mencapai tingkat peningkatan kesadaran situasional. Untuk memungkinkan Rafale menjalankan peran supremasi udara, ia menyertakan beberapa sistem sensor pasif. Sistem elektro-optik sektor depan atau Optronic Sektor Frontal OSF yang dikembangkan oleh Thales terintegrasi sepenuhnya dalam pesawat dan dapat beroperasi baik dalam panjang gelombang tampak maupun inframerah. OSF memungkinkan penyebaran rudal inframerah seperti MIXA pada jarak di luar jangkauan visual. Ia juga dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi target di udara, serta target di darat dan di laut. Dassault menggambarkan OSF sebagai sistem yang kebal terhadap gangguan dan mampu memberikan pengawasan jarak jauh secara rahasia. Pengiriman awal Rafale M adalah dengan standar F1, yang diperlengkapi untuk tugas tempur pencegat udara ke udara, tetapi tidak memiliki persenjataan untuk operasi udara ke darat. Standar F1 mulai beroperasi pada tahun 2004. Pengiriman selanjutnya adalah dengan standar F2 yang menambahkan kemampuan untuk melakukan operasi udara ke darat. Rafale M standar F2 pertama dikirimkan ke Angkatan Laut Prancis pada bulan Mei 2006. Mulai tahun 2008 dan seterusnya, pengiriman Rafale telah dilakukan dengan standar F3 berkemampuan nuklir yang juga menambahkan pengintaian dengan pod pengintaian Areos dan telah dilaporkan bahwa semua pesawat yang dibangun dengan standar F1 dan F2 sebelumnya akan ditingkatkan menjadi F3. Rafale biasanya dilengkapi dengan 14 hard point, 5 diantaranya cocok untuk persenjataan atau peralatan berat seperti tangki bahan bakar tambahan dan memiliki kapasitas beban eksternal maksimum 9 ton. Selain peralatan di atas, Rafale membawa meriam revolver Gayati 30 mm dan dapat dilengkapi dengan berbagai bom berpemandu laser dan amunisi serangan darat. Rafale standar F3 mampu menjalankan banyak peran misi yang berbeda yaitu misi superioritas udara dengan rudal Mika-IR, EM, serta rudal jarak jauh MBDA Meteor yang sangat meningkatkan jarak di mana Rafale dapat menyerang target udara. Dan serangan darat presisi yang biasanya menggunakan rudal jelajah SCLPIG dan rudal udara ke permukaan AASM Hammer. Selain itu, misi anti-kapal dapat dilakukan dengan menggunakan rudal AM-39 Exocet, sementara penerbangan pengintaian akan menggunakan kombinasi peralatan sensor berbasis pod eksternal dan internal. Lebih jauh lagi, pesawat dapat melakukan serangan nuklir saat dipersenjatai dengan rudal ASMPA. Program standar F4 diluncurkan pada 20 Maret 2017 oleh Kementerian Pertahanan Prancis. Itulah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info menarik lainnya. Terima kasih.